Berhenti. Aku tidak sedang berbicara kepada semua orang yang menonton ini. Aku sedang berbicara kepadamu, ya kamu, yang menekan play hari ini, yang mungkin membuka video ini sambil melakukan hal lain, dengan pikiranmu yang bergerak cepat ke 10 arah sekaligus. Aku ingin kamu berhenti sejenak dari semua itu. Letakkan apapun yang ada di tanganmu. Duduk, karena ada pesan yang lebih tua dari kata-kataku, yang lebih dalam dari pemikiranku, yang sudah menunggumu jauh sebelum kamu tahu kamu membutuhkannya. Dan pesan itu dimulai dengan kata yang sama, duduk. Dalam tradisi-tradisi kebijaksanaan kuno yang pernah ada di muka bumi ini, dari para nabi yang menerima wahyu di gurun-gurun yang sunyi, dari para wali yang ditempa di dalam kegelapan spiritual, dari jiwa-jiwa yang telah melewati api pengujian dan keluar sebagai emas. Selalu ada momen di mana Tuhan, atau semesta, atau apapun nama yang kamu gunakan untuk kekuatan yang menggerakkan seluruh ciptaan, memintamu untuk berhenti. Bukan karena perjalananmu salah, bukan karena kamu gagal, tapi karena ada sesuatu yang akan terjadi yang terlalu besar untuk kamu hadapi sambil berlari. Jiwa terpilih, inilah pesannya. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu, apa yang mungkin sudah mulai terjadi, akan mengguncang setiap fondasi yang pernah kamu bangun. Dan itulah tepatnya yang harus terjadi. Tetaplah di sini, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan membicarakan hal yang mungkin tidak pernah ada yang berani mengatakannya kepadamu secara langsung, bahwa guncangan yang kamu rasakan bukan akhir dari segalanya. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dimulai. Bagian 1. Validasi rasa sakit. Sebelum kita berbicara tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, izinkan aku duduk sebentar bersamamu di tengah apa yang sedang kamu rasakan sekarang, karena aku tahu dan aku tidak sedang menebak secara sembarangan. Ada fondasi dalam hidupmu yang sedang goyah. Mungkin itu fondasimu dalam sebuah hubungan. Seseorang yang kamu pikir akan selalu ada, ternyata mulai menjauh, atau mungkin sudah pergi sama sekali. Dan kepergian itu bukan hanya kehilangan seseorang itu, seperti kehilangan sebagian definisi dari siapa dirimu. Mungkin itu fondasi kariermu atau pekerjaanmu. Sesuatu yang sudah kamu bangun dengan begitu banyak pengorbanan, begitu banyak waktu, begitu banyak bagian dari dirimu yang tidak bisa kamu ambil kembali, dan sekarang semuanya terasa tidak aman. Terasa seperti bisa runtuh kapan saja. Atau mungkin yang sedang goyah adalah sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Identitasmu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak pernah kamu tanyakan, mulai datang tanpa diundang. Siapa aku sebenarnya? Apakah pilihan-pilihan yang aku buat selama ini sudah benar? Apakah aku sedang menjalani hidup yang memang ditakdirkan untukku? Atau aku hanya mengikuti arus tanpa pernah benar-benar memilih? Dan di atas semua itu, ada kelelahan yang tidak bisa kamu jelaskan kepada orang lain. Bukan kelelahan fisik yang hilang setelah tidur yang baik, tapi kelelahan di level yang lebih dalam, kelelahan jiwa, kelelahan dari terus-menerus mencoba, terus-menerus bertahan, terus-menerus menjadi kuat ketika di dalam dirimu ada bagian yang sudah sangat ingin berhenti sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu lagi, aku tidak kuat lagi. Aku butuh sesuatu, siapapun untuk memberitahuku bahwa ini semua ada artinya. Jika itu yang kamu rasakan, maka aku ingin kamu mendengar ini dengan seluruh dirimu. Perasaan itu nyata, rasa sakitmu valid, dan kamu tidak gila karena merasa seperti ini. Yang sedang terjadi padamu bukan tanda bahwa kamu lemah, bukan tanda bahwa kamu telah ditinggalkan, bukan tanda bahwa kamu tidak cukup layak untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Yang sedang terjadi padamu adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang hampir tidak pernah terasa, seperti anugerah ketika kamu sedang berada di tengah-tengahnya, tapi kemudian hari akan kamu kenali sebagai titik balik terpenting dalam hidupmu. Dan itulah yang akan kita bicarakan sekarang. Bagian 2, perspektif baru. Ada pertanyaan yang hampir semua orang tanyakan ketika fondasi mereka mulai goyah. Pertanyaan yang terasa sangat wajar, bahkan sangat manusiawi, tapi diam-diam menjadi penjara yang paling berbahaya. Mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu terasa seperti mencari keadilan, terasa seperti mencoba memahami. Tapi jika kamu perhatikan lebih dalam, pertanyaan itu selalu menempatkan dirimu dalam satu posisi yang sama, sebagai korban dari sesuatu yang terjadi kepadamu.
Dan selama kamu berdiri di posisi korban, kamu tidak bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi izinkan aku menawarkan pertanyaan yang berbeda. Bukan mengapa ini terjadi padaku, tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui ini semua. Analogi petani dan tanah yang harus dibajak. Bayangkan seorang petani. Ia memiliki sebidang tanah. Tanah yang sudah lama tidak digarap keras, padat, dipenuhi akar-akar lama yang sudah tidak berbuah lagi. Dan petani itu tahu bahwa tidak ada yang bisa tumbuh dengan baik di tanah seperti itu. Jadi apa yang ia lakukan? Ia tidak menyiram bunga di atas tanah yang keras. Ia tidak menaburkan benih dan berharap yang terbaik. Ia mengambil alatnya bajak yang berat, besi yang tajam, dan ia mulai membalik tanah itu. Proses itu brutal untuk si tanah. Jika tanah itu bisa merasakan, ia akan menjerit. Semua yang sudah tertata mulai terangkat dan dibalik. Akar-akar lama yang sudah mengeras dicabut. Lapisan yang selama ini ada di bawah, tiba-tiba muncul ke permukaan. Dari sudut pandang si tanah ini adalah kehancuran total. Dari sudut pandang petani ini adalah persiapan. Fondasi dalam hidupmu yang sedang goyah sekarang adalah tanah yang sedang dibajak, bukan dihancurkan dibajak. Ada tangan yang lebih besar yang sedang mempersiapkan tanahmu untuk sesuatu yang tidak bisa tumbuh di atas fondasi yang lama. Analogi berlian dalam lumpur. Ada analogi lain yang ingin aku bagikan tentang berlian. Berlian adalah salah satu zat paling keras di alam semesta. Hampir tidak ada yang bisa memotong atau menghancurkannya. Nilainya luar biasa, raja-raja membayar kerajaan demi mendapatkannya. Orang-orang bepergian ribuan kilometer untuk mendapatkan sebuah berlian kecil. Tapi berlian tidak lahir bersih dan berkilau. Berlian lahir jauh di dalam perut bumi di bawah tekanan yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia biasa. Tekanan yang sekian kali lebih kuat dari semua yang ada di permukaan. Panas yang ekstrim, kegelapan yang total. Dan dalam kondisi itulah, bukan di tempat lain, bukan dalam kondisi yang nyaman, karbon biasa berubah menjadi berlian. Kemudian berlian itu muncul ke permukaan. Dan bahkan ketika sudah di permukaan, ia masih tersembunyi dalam lumpur dan bebatuan kasar. Masih terlihat biasa, masih tidak terlihat seperti sesuatu yang berharga. Diperlukan mata yang terlatih untuk melihatnya. Diperlukan tangan yang sabar untuk membersihkannya. Diperlukan seorang ahli yang tahu bahwa di balik tampilan yang kasar itu tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Jiwa terpilih, Tuhan adalah petani itu. Tuhan adalah ahli berlian itu. Dan kamu adalah tanahnya. Kamu adalah berliannya. Guncangan yang sedang kamu rasakan bukan hukuman. Itu adalah proses pembentukan. Dan tidak ada berlian yang terbentuk tanpa tekanan. Tidak ada tanah subur yang tidak pernah dibajak. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaannya adalah, siapa aku sedang dibentuk untuk menjadi? Bagian 3. Perang suara. Ada hal penting yang perlu aku peringatkan kepadamu sekarang. Tepat di momen-momen ketika fondasi hidupmu sedang goyah, tepat ketika kamu paling rentan, paling lelah, paling membutuhkan kepastian. Itulah saat suara-suara paling keras berbicara. Dan tidak semua suara itu datang dari tempat yang baik. Suara yang harus kamu kenali dan waspadai. Suara pertama adalah suara penghakiman. Suara ini datang dari luar, dari orang-orang yang melihat hidupmu sedang berguncang dan langsung mengambil kesimpulan. Mereka mungkin berkata, secara langsung atau hanya melalui tatapan mereka, ini pasti karena dosa-dosamu. Kamu pasti salah langkah. Kalau kamu lebih taat, ini tidak akan terjadi. Atau mungkin, suara ini tidak diucapkan oleh orang lain, tapi oleh bagian dalam dirimu sendiri yang telah menginternalisasi semua penghakiman yang pernah kamu terima sepanjang hidupmu. Ini bukan suara kebenaran. Ini adalah suara yang ingin membuatmu tetap kecil. Suara kedua adalah suara kepanikan. Kamu harus segera memperbaiki ini. Kamu harus bertindak sekarang. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Suara ini menciptakan urgensi yang membuatmu bereaksi, bukan dari kebijaksanaan, tapi dari ketakutan. Dan keputusan yang dibuat dari ketakutan hampir selalu memperburuk situasi. Suara ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah suara keputusasaan. Suara yang berbisik, ini sudah terlambat. Kamu sudah terlalu banyak salah. Tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada harapan. Suara ini adalah kebohongan yang paling licik karena ia terasa seperti kebenaran ketika kamu sedang berada di titik terendahmu.
Dan sekarang, suara yang harus kamu pilih untuk didengar. Di atas semua suara itu, ada suara lain. Suara yang tidak pernah berteriak, karena ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Suara yang tidak menghakimi, karena ia melihat lebih jauh dari apa yang tampak. Suara yang tidak panik, karena ia tahu akhir dari cerita ini jauh sebelum ceritanya dimulai. Suara itu adalah suara yang berkata, "Aku sedang di sini. Aku belum pernah meninggalkanmu. Apa yang kamu pikir sedang runtuh, aku bangun ulang menjadi sesuatu yang jauh lebih kokoh. Percayalah kepadaku, bukan kepada apa yang bisa kamu lihat sekarang, tapi kepada apa yang sudah aku siapkan, dan yang belum bisa kamu lihat." Suara itu tidak memintamu untuk berpura-pura tidak sakit. Suara itu tidak memintamu untuk tersenyum di atas luka. Suara itu hanya memintamu untuk satu hal, jangan pergi, tetaplah, aku sedang bekerja. Jiwa terpilih bukan mereka yang tidak pernah mendengar suara-suara negatif itu. Jiwa terpilih adalah mereka yang, meskipun suara-suara itu sangat keras, tetap memilih untuk mempercayai suara yang lebih dalam, yang lebih tenang, yang lebih tua dari semua rasa sakit yang mereka rasakan. Bagian 4, transformasi nyata. Aku ingin berbagi denganmu tentang jiwa-jiwa yang pernah berada tepat di tempat kamu berdiri sekarang. Bukan cerita-cerita yang sudah kamu hafal. Bukan tokoh-tokoh yang terasa terlalu besar untuk kamu jadikan cermin. Tapi pola-pola yang muncul berulang kali sepanjang sejarah manusia, pola yang menunjukkan bahwa guncangan selalu mendahului kebangkitan. Kisah pertama, jiwa yang kehilangan. Segalanya di usia 40. Ada seseorang yang di usia 40 tahun, dalam 1 tahun yang sama, kehilangan pekerjaannya, kehilangan pernikahannya, dan kehilangan rumah yang sudah ia bayar selama 15 tahun. Dari luar, itu terlihat seperti kehancuran total. Teman-temannya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Keluarganya khawatir ia tidak akan bangkit. Ia sendiri menghabiskan 3 bulan hampir tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Tapi di dalam keheningan yang menyakitkan itu, sesuatu mulai terjadi. Selama bertahun-tahun, ia telah menjalani hidup yang ia pikir seharusnya ia jalani, bukan hidup yang benar-benar ia pilih. Pekerjaan yang ia pertahankan karena gengsi, bukan karena makna. Pernikahan yang ia jaga dengan cara yang salah, dengan diam, bukan dengan kejujuran. Rumah yang menjadi simbol kesuksesan di mata orang lain, bukan tempat yang benar-benar ia sebut rumah. Guncangan itu merontokkan semua yang palsu. Dan di atas tanah kosong yang tersisa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. 5 tahun kemudian, ia menjalani pekerjaan yang paling bermakna dalam hidupnya, bukan yang paling menghasilkan, tapi yang paling menyalakan hidupnya. Ia membangun hubungan baru atas dasar kejujuran yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dan ia tinggal di tempat yang kecil, tapi terasa seperti rumah yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Ia pernah berkata, "Saya tidak tahu apakah saya bisa menyebut itu berkah, tapi saya tahu bahwa kehidupan yang saya miliki sekarang tidak akan pernah ada jika fondasi lama saya tidak runtuh terlebih dahulu." Kisah kedua, jiwa yang identitasnya dipertanyakan. Ada seseorang lain, seorang perempuan muda, yang seluruh identitasnya dibangun di atas satu hal, menjadi anak yang baik, istri yang sempurna, ibu yang tidak pernah mengeluh. Ketika hidup mulai mempertanyakan identitas itu, ketika tidak semua harapan orang-orang yang ia cintai bisa ia penuhi, ketika ia sendiri mulai merasa kehilangan fondasinya retak, dan retakan itu terasa seperti kegagalan terbesar dalam hidupnya. Tapi retakan itu juga adalah jalan masuknya cahaya. Dalam proses menghadapi retakan itu, untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, siapa aku bukan di mata orang lain, tapi di mataku sendiri? Dan pertanyaan itu membukakan pintu menuju versi dirinya yang jauh lebih otentik, jauh lebih damai, jauh lebih hidup. Identitas yang sedang diuji dalam hidupmu sekarang mungkin adalah identitas yang memang perlu digantikan, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sudah siap untuk yang lebih besar. Pola yang muncul di setiap kisah, dari kisah demi kisah, dari generasi ke generasi, dari tradisi ke tradisi, pola yang sama selalu muncul. Guncangan selalu datang tepat sebelum transformasi terbesar. Kegelapan selalu paling pekat tepat sebelum fajar. Fondasi yang lama selalu harus dirobohkan sebelum fondasi yang lebih kuat bisa dibangun. Dan satu hal yang konsisten dari semua jiwa yang melewati guncangan dan keluar sebagai emas,
Mereka semua, di satu titik, memilih untuk berhenti melawan prosesnya dan mulai mempercayainya. Bukan berarti mereka tidak merasakan sakit, tapi mereka merasakan sakit sambil tetap percaya bahwa ada tangan yang lebih besar yang sedang bekerja. Bagian 5. Instruksi melepas. Sekarang aku ingin berbicara tentang salah satu hal paling sulit yang akan aku minta kamu lakukan. Lebih sulit dari bersabar, lebih sulit dari berdoa, lebih sulit dari bertahan. Aku ingin mengajakmu untuk berhenti menyelamatkan hal-hal yang memang sudah saatnya dilepaskan. Kamu tahu apa yang aku maksud? Ada hubungan yang sudah lama tidak sehat, yang sudah lama tidak membawamu tumbuh, yang sudah lama hanya menguras tanpa mengisi, tapi kamu masih mempertahankannya karena kamu takut dengan kekosongan yang akan ditinggalkannya. Ada cara berpikir tentang dirimu sendiri, identitas yang sudah lama kamu pakai, yang sudah tidak lagi sesuai dengan siapa kamu sebenarnya, yang masih kamu pertahankan, karena melepaskannya terasa seperti kehilangan dirimu sendiri. Ada rencana atau impian yang sudah jelas tidak berjalan kemana yang seharusnya, yang sudah memberikan tanda-tanda berulang kali bahwa ia perlu direvisi atau dilepas. Tapi kamu masih berjuang mempertahankannya, karena sudah terlalu banyak yang kamu korbankan untuknya. Analogi piring yang pecah. Bayangkan sebuah piring yang sudah pecah. Bukan retak pecah, hancur menjadi beberapa bagian. Dan kamu sedang mencoba menyatukannya kembali dengan tanganmu sendiri, sambil jari-jarimu berdarah dari potongan-potongan tajamnya. Setiap orang yang melihatmu dari luar akan berkata, "Lepaskan saja, piring itu sudah pecah." Tapi kamu tidak bisa, karena piring itu bukan hanya piring. Piring itu adalah kenangan. Itu adalah investasi waktu dan perasaan. Itu adalah bagian dari cerita tentang siapa dirimu. Tapi semakin lama kamu mencoba menyatukannya, semakin dalam jarimu terluka. Tuhan tidak memintamu untuk memperbaiki semua yang sudah pecah. Tuhan memintamu untuk mempercayai bahwa Dia sudah mempersiapkan yang baru, yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan versi dirimu yang sedang dibentuk sekarang. Instruksi praktis. 3 langkah. Melepas dengan bermartabat. Langkah pertama, kenali apa yang sedang kamu pertahankan dengan cara yang menyakitimu. Duduk dalam keheningan dan tanyakan kepada dirimu sendiri secara jujur. Apa yang sedang aku pegang erat-erat yang sebenarnya sudah memintaku untuk melepaskannya? Langkah kedua, izinkan dirimu untuk merasakan kesedihan dari pelepasan itu. Melepaskan bukan berarti tidak merasakan. Melepaskan bukan berarti pura-pura tidak sakit. Melepaskan adalah memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menjadi penjaramu. Langkah ketiga, percayakan ruang kosong yang ditinggalkan kepada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Dalam tradisi apapun yang kamu pegang, Islam, spiritualitas, kearifan leluhur, ada pemahaman bahwa ruang kosong yang diciptakan oleh pelepasan adalah undangan bagi yang baru untuk masuk. Kamu tidak bisa menerima yang baru jika tanganmu masih penuh dengan yang sudah seharusnya dilepaskan. Kita telah menempuh perjalanan yang sangat dalam bersama hari ini. Dari interupsi yang membekukan, melalui validasi rasa sakit, melewati perspektif baru tentang mengapa fondasi diguncang, berhati-hati terhadap suara-suara yang salah, belajar dari jiwa-jiwa yang telah melewati api dan keluar sebagai emas, hingga akhirnya instruksi untuk melepaskan dengan bermartabat. Dan sekarang, ada satu langkah terakhir yang ingin aku ajak kamu lakukan. Langkah yang tidak membutuhkan kemampuan spiritual yang tinggi, tidak membutuhkan kesiapan yang sempurna, hanya membutuhkan satu hal, keberanian untuk mengakui. Momen interaktif, tuliskan di kolom komentar. Di kolom komentar video ini, aku ingin kamu menuliskan satu hal saja. Tuliskan apa yang sedang berguncang dalam hidupmu sekarang. Tidak perlu panjang, tidak perlu detail, tidak perlu sempurna. Bisa sesederhana, keuanganku sedang berguncang, hubunganku sedang berguncang, kepercayaan diriku sedang berguncang, imanku sedang berguncang. Atau kamu bisa menuliskan kata amin jika kamu percaya bahwa apa yang sedang berguncang sedang dalam proses dibentuk ulang oleh tangan Tuhan. Kenapa ini penting? Karena ada kekuatan luar biasa dalam pengakuan yang jujur, bukan karena kolom komentar adalah altar suci. Tapi karena ketika kamu mengucapkan atau menuliskan apa yang selama ini kamu simpan sendirian dalam kegelapan, sesuatu dalam dirimu mulai bergeser. Beban yang kamu pikir hanya mungkin kamu tanggung sendirian, tiba-tiba terasa lebih ringan karena ada jiwa-jiwa lain yang membaca dan berkata dalam hati, "Aku juga." Kamu tidak sendirian dalam guncangan ini.
Dan komunitas ini adalah buktinya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin aku tawarkan kepadamu sekarang. Bukan sekadar konten, bukan sekadar video berikutnya yang bisa kamu tonton, tapi sebuah ruang. Selama bertahun-tahun channel ini ada, satu hal yang paling sering aku dengar dari kalian adalah ini. Aku menonton video ini dan merasa ada yang mengerti. Tapi setelahnya, aku masih sendirian dengan semua ini. Aku ingin berbicara lebih dalam. Aku punya situasi spesifik yang tidak bisa aku tanyakan di kolom komentar umum. Aku butuh seseorang yang memang khusus mendengar bukan hanya menjawab. Aku mendengar itu. Dan itulah mengapa komunitas pandangan mata ada. Ini bukan sekadar berlangganan. Ini adalah bergabung. Komunitas pandangan mata adalah ruang eksklusif untuk jiwa-jiwa yang ingin perjalanan spiritualnya lebih terdampingi, lebih personal, dan lebih terarah dari sekadar menonton video secara pasif. Keistimewaan pertama dan paling utama, sesi curhat, tanya-jawab pribadi, via email. Sebagai anggota komunitas pandangan mata, kamu mendapatkan akses langsung ke saluran komunikasi pribadi dengan admin pandangan mata melalui email khusus anggota. Ini bukan bot, ini bukan template, jawaban yang sama untuk semua orang. Ini adalah ruang di mana kamu bisa menceritakan situasimu secara spesifik tentang guncangan yang sedang kamu hadapi, tentang keputusan berat yang sedang kamu pertimbangkan, tentang pertanyaan-pertanyaan spiritual yang tidak bisa kamu tanyakan kepada siapapun di sekitarmu dan mendapatkan respons yang benar-benar merespons situasimu, bukan situasi orang lain. Bayangkan, kamu sedang di tengah keputusan terberat hidupmu. Kamu sudah berdoa, kamu sudah berusaha berpikir jernih, tapi kamu butuh pandangan dari seseorang yang memahami bahasa spiritual ini. Sekarang, kamu bisa menulis email ke admin pandangan mata dan mendapatkan respons yang penuh perhatian. Dengan bergabung ke komunitas ini, kamu bukan hanya mendapatkan akses ke semua keistimewaan di atas. Kamu juga sedang mendukung misi channel ini untuk terus menghadirkan konten-konten yang bermakna bagi lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Karena tanpa dukungan dari komunitas yang percaya pada misi ini, pesan-pesan ini tidak bisa terus berlanjut. Dan ada begitu banyak jiwa di luar sana yang masih menunggu untuk mendengar bahwa mereka tidak sendirian, bahwa guncangan yang mereka rasakan ada maknanya, bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika semuanya terasa gelap. Kamu sudah ada di sini. Kamu sudah mendengar. Langkah selanjutnya ada di tanganmu. Aku ingin menutup dengan satu pernyataan yang ingin aku titipkan di dalam hatimu. Bukan sebagai motivasi yang akan menguap besok, tapi sebagai sesuatu yang akan kamu ingat di hari-hari ketika guncangan terasa paling dahsyat. Fondasi yang sedang diguncang bukan sedang dihancurkan. Ia sedang diuji untuk membuktikan apa yang sudah cukup kuat untuk tetap berdiri dan membuang apa yang selama ini hanya terlihat kokoh, tapi sebenarnya rapuh. Yang bertahan dari guncangan ini adalah fondasimu yang sesungguhnya. Dan di atas fondasi itulah, sesuatu yang jauh lebih besar akan dibangun. Jiwa terpilih, Tuhan tidak mengguncang hidupmu karena Dia marah kepadamu. Tuhan tidak mengguncang hidupmu karena kamu tidak cukup baik. Tuhan tidak mengguncang hidupmu karena Dia melupakanmu. Tuhan mengguncang hidupmu karena Dia mempercayaimu cukup kuat untuk menanggung proses ini. Karena Dia melihat di dalam dirimu sesuatu yang belum sepenuhnya kamu lihat dalam dirimu sendiri. Karena rencana yang Dia miliki untukmu terlalu besar untuk bisa berdiri di atas fondasi yang lama. Tetaplah duduk. Tetaplah diam dalam badai ini. Cukup lama untuk bisa mendengar suaranya. Dan percayalah dengan seluruh ketidakmampuanmu untuk membuktikannya sekarang. Dengan seluruh keraguanmu, dengan seluruh kelelahanmu, percayalah bahwa di sisi lain dari guncangan ini, ada versi dirimu yang belum pernah kamu bayangkan. Ada kehidupan yang tidak bisa kamu akses dari fondasi yang lama. Ada pintu-pintu yang hanya bisa dibuka dari tempat di mana kamu berdiri sekarang. Kamu sudah dekat. Jangan pergi sekarang. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar apa yang sedang berguncang dalam hidupmu. Jadilah bagian dari komunitas jiwa-jiwa yang berani jujur. Dan jika kamu ingin perjalanan ini lebih terdampingi, jika kamu ingin ada ruang untuk berbicara lebih dalam, bergabunglah dengan komunitas pandangan mata. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Dengan penuh hormat dan kasih, ini adalah Pandangan Mata.